Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel yang sangat tidak bermutu satu ini. Hari ini saya kedapatan tugas untuk membahas sampah di sini ya. Jadi gimana ya? Itu ada orang membuang sampah tuh. Woi, buang sampahnya yang betul lah. Woi. Buang sampah sana. Kau. Nah guys, jadi itu tuh salah satu contoh orang nggak bener itu. Nggak ada bang. Nggak ada bang, what the. Jadi guys, mending daripada ini kita lama-lama langsung aja kita masuk ke pengenalan sampah aja ya. Jadi sampah itu kalau menurut saya tuh sampah itu barang-barang yang udah nggak kepake lagi sama kita gitu loh. Kayak mungkin botol plastik habis kita minum nih, langsung buang aja kan, karena udah gak kepake. Kalau masih dipakai ya palingan nggak tahu dipakai ulang lagi. Kalau ini, tapi kalau menurutku ya sampah itu tidak selamanya mengganggu gitu. Soalnya ada beberapa kontroversi kalau untuk sampah ini. Bagi kita rakyat-rakyat di kota, sampah itu kan kayak udahlah sampah mengganggu gitu kan. Tapi kalau untuk orang-orang yang ya anggap aja pemulung gitu kan, ya mereka butuh sampah itu untuk membiayai hidup mereka. Jadi ya sebenarnya ada plus minusnya juga sih sampah ini. Tapi alangkah baiknya ya sampah itu yang bisa didaur ulang seperti botol, tempat makan kali, tempat makan dari kantin gitu kan masih bisa kita pakai. Nah itu mending kita pakai ulang supaya kita masih bisa menjaga bumi kita ini agar lebih bersih setidaknya lah ya dari sampah. Soalnya di laut-laut itu kan banyak kali sampahnya itu ya kan. Apalagi ya kayaknya udah deh itu aja ya untuk pengenalan sampah. Gas, kita langsung ke tempat musiknya. Nah halo guys, aku akan menggantikan pengacara sebelumnya karena habis saya pukul tadi ya. Oke, jadi kelihatannya sih di belakang kita ada konsep ya, keren kali sih. Oh ya, tentang sampah. Nih guys, ternyata ada sampah di sini. Ini adalah sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang gampang terurai oleh alam, seperti daun-daunan, ranting-ranting pohon, seperti itu guys. Keren guys, keren banget nih konsepnya lagi. Nah, sampah organik ini biasanya sih ditemukan dari mana pun. Wah, kelihatannya mereka diolah ya, pasti ketemu botol nih. Nah, ini adalah botol non organik. Botol non organik itu adalah sampah yang dapat terurai sih, tetapi sangat lama oleh alam. Maka dari itu kita harus sebagai manusia dapat mengurai sampah-sampah seperti ini. Kita dapat urai seperti kayak ini menjadi kotak pensil atau mungkin seperti tempat bunga-bunga mungkin juga bisa sih. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit profil SMA Negeri 20 Batam yang terletak di Jalan Pemuda yang bersebelahan dengan kantor Lurah Balai Permai yang di Bersidak, Kota Batam. Jadi, SMA Negeri 20 Batam ini mempunyai kultur sekolah yang disingkat dengan 5N, yaitu no cheating, no bullying, no smoking, and no littering. Jadi SMA Negeri 20 Batam ini juga menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan juga SMA Negeri 20 Batam ini menerapkan NASAS. NASAS itu adalah nampak ada sampah, ambil segera. Jadi di samping itu juga ada kultur membaca kitab suci dan sholat zuhur bersama. SMA Negeri 20 Batam ini juga memiliki fitur Smart Card. Jadi selama siswa-siswi SMA Negeri 20 Batam dapat melakukan absen secara elektronik. Jadi ini dapat memudahkan siswa-siswi SMA Negeri 20 Batam untuk mengabsen kehadirannya di sekolah. SMA Negeri 20 Batam ini juga memiliki segudang prestasi yang bisa teman-teman lihat di lemari piala ini. Terdapat banyak sekali piala atau piagam yang diraih siswa SMA Negeri 20 Batam dalam
cabang lomba manapun. Kak, boleh kita wawancara sebentar? Boleh. Menurut kakak SMA 20 ini udah bebas sampah belum? Kalau menurut aku ya, sebenarnya sih kalau mau dibilang bebas, enggak juga. Soalnya kalau dilihat lebih ke dalam lagi, ini di sekitaran kayak pot-pot tanaman atau di kursi-kursi ini masih banyak sampah gitu kan. Gara-gara ya pasti mereka kalau habis jajan ngebuangnya sembarangan, nggak di tempatnya. Gitu. Menurut kakak gimana cara menghilangi sampahnya atau menanggulangi sampahnya? Kalau menanggulangi sampah atau menghilangkan sampah secara sepenuhnya sih ya bisa aja, tapi bisa dibilang nggak bisa juga karena ada juga kan yang badung gitu, dibilangin misalnya tetap aja buang sampah sembarangan. Nah jadi kalau menurut saya itu setiap siswa misalnya di jam istirahat itu mengumpulkan sampah, buang sampah di tempatnya gitu. Jadi kayak bersih aja gitu. Gitu ya kak? Makasih ya kak waktunya. Sama. Di sini mengganti reporter yang tadi. Di sini saya akan membahas tentang cara SMA 20 menanggulangi sampah. Jadi cara SMA 20 menanggulangi sampah yaitu dengan 3R. Apa itu 3R? 3R itu ada reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu menggunakan kembali, reduce mengurangi sampah, recycle mendaur ulang. Bisa dilihat SMA 20 sudah menyediakan banyak sampah di sini seperti di musola dan di setiap kelas juga ada. Juga bisa dilihat di sini lingkungan saya sangat bersih bukan? Udah, weh. Ya, halo guys, kembali lagi dengan saya, reporter utama dalam acara ini. Ya, mungkin ini akhir dari acara penanggulangan sampah di SMA 20 ini ya kali ya. Ya, setiap pertemuan ada akhirnya. Ya, sama juga seperti acara ini. Mungkin ini adalah akhirnya, tapi mungkin bisa juga kita ketemu di lain acara. Ya. Ya, dengan ini saya tutup dengan SMA 20 bebas sampah. Hah? Oh iya nggak apa-apa. Ya. Mas boleh aku tunggu ya? Iya. Pak, Mari. Ya, yo halo Mas kameramen. Kok siapa?